semuanya. Perkenalkan, nama saya Moza Paramita Ramadhani dari Prodi Administrasi Pendidikan BP 25 dengan nomor NIM 25002033. Nah, kali ini tujuan saya dalam pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi organisasi dari dosen saya, yaitu dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, yang akan membahas tentang komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal nih. Nah, sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan, kita terlebih dahulu mengkaji atau mengartikan apa yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi atau ide atau juga pesan dari seseorang ke orang lain. Nah, yang mana orang yang menyampaikan informasi tersebut disebut dengan komunikator. Dan orang yang menerima pesan tersebut disebut dengan komunikan. Nah, itulah dari pengertian dari komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi verbal dan juga komunikasi dan juga nonverbal. Nah, yang mana komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal ini dia saling berkaitan atau juga saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang mana komunikasi verbal ini dia berkomunikasi melalui lisan atau secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya seperti saya sekarang ini berbicara langsung kepada Anda. Nah, itu dari komunikasi verbal. Selanjutnya juga ada komunikasi nonverbal, yang mana komunikasi nonverbal ini dia menggunakan simbol. Kita memberikan suatu informasi ke seseorang menggunakan simbol atau seperti kayak gerakan, ekspresi wajah, senyum, dan juga melalui gerakan-gerakan tangan seperti yang saat saya lakukan pada saat sekarang ini. Nah, kedua penggunaan ini digunakan dalam rangka pencapaian satu versi dengan makna yang sama dengan komunikasi bisa dikatakan dengan efektif. Nah, selanjutnya yaitunya ada dikatakannya sebuah komunikasi itu efektif ketika inti pesan tersebut sama persis disampaikan dengan yang diterima, tidak dilebih-lebihkan dan juga tidak dikurang-kurangkan. Baik, itu jadi. Nah, selanjutnya ada juga nih mengenai komunikasi. Kenapa ada juga komunikasi itu dianggap gagal dan juga ada juga komunikasi yaitu dianggap sempurna, tidak gagal. Nah, gimana nih sih? Apa sih solusinya? Apa sih penyebab dari komunikasi itu gagal dan juga apa komunikasi itu dianggap tidak gagal? Nah, komunikasi itu dianggap gagal ketika penyampaian pesan atau informasi dari si komunikator ini tidak disampaikan secara jelas atau disampaikan itu sesuai dengan makna yang sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan atau juga tidak dikurang-kurangkan. Jadi menyampaikan suatu informasinya itu memang sesuai dengan data atau informasi dari yang telah didapatkannya. Nah, selanjutnya juga kenapa komunikasi itu disebut dengan sudah efektif komunikasi itu, yang mana komunikasi tersebut dianggap efektif ketika penyampaian pesan dari si komunikator ini atau penyampaian informasi dari si komunikator ini dia tidak dilebih-lebihkan atau sesuai lah dengan apa yang didengarnya gitu. Nah, selanjutnya juga ada pengertian dari si komunikasi verbal nih, ada juga secara bahasanya. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai komunikasi itu. Menurut bahasa komunikasi verbal itu berasal dari kata verb, yang mana
arti dari kata verb itu yaitunya adalah kata. Jadi komunikasi atau penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan kata-kata atau melalui rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki makna tertulis maupun secara lisan. Nah selanjutnya dan juga ada nih komunikasi nonverbal secara bahasa atau pengertiannya secara lebih agak mendalam. Nah, yang mana komunikasi nonverbal ini yaitunya adalah dia memberikan suatu informasi kepada seseorang melalui simbol-simbol atau melalui gerakan seperti mimik wajah atau ekspresi wajah atau pandangan mata, gerakan tangan, senyum, dan semuanya itu merupakan dari simbol-simbol dari penggunaan komunikasi nonverbal. Nah, selanjutnya kita itu harus hati-hati nih dalam penggunaan pesan atau harus hati-hati dalam memilah sebuah komunikasi yang mana sering terjadi di WA, yang mana di WA ini ketika kita menulis sesuatu atau pesan, misalnya ketika kita menulis suatu pesan tanpa koma atau tanpa titik, itu bisa menyebabkan membakar emosi dari si pembaca. Nah, itu. Nah, selanjutnya ada juga nih mengenai elemen penting dari komunikasi verbal, yang mana elemen penting dari komunikasi verbal yaitunya dari bahasa itu sendiri, dari bahasa si komunikasi verbal atau secara langsung itu sendiri, yang mana merupakan simbol untuk berbagi informasi. Nah, kata adalah satuan terkecil nih dalam simbol tersebut yang menggambarkan orang, benda, atau juga sebuah kejadian. Nah, selanjutnya ada juga nih elemen penting dari komunikasi nonverbal. Nah, elemen penting dari komunikasi nonverbal ini terbagi menjadi beberapa kategori nih, yang mana kategorinya yaitunya ada personal, misalnya kebiasaan individu dalam berkedip atau kebiasaan orang Jepang ketika membungkukkan badannya ketika dia seperti kayak menghargai gitu, kayak apa ya, kayak menghargai, kayak salam gitu deh. Habis itu ada profesional, yang mana profesional itu dialah kebiasaan sesuai dengan profesi, seperti standar berpakaian gitu. Selanjutnya dan juga ada kategori dari kebenaran umum, yang mana kebenaran umum ini dia seperti kebiasaan manusia, yang mana kebiasaan manusia ini dia seperti menganggukkan kepala sebagai tanda setuju. Nah, selanjutnya ada fungsi dari si komunikasi nonverbal, yang mana fungsi dari komunikasi nonverbal ini juga terbagi menjadi 5 macam. Nah, yang mana fungsinya itu yaitunya yang pertama yaitunya ada pencampuran pesan verbal. Yang kedua ada pengganti kata-kata verbal. Yang ketiga itu dia berfungsi sebagai kontradiksi pesan verbal. Selanjutnya ada dia berfungsi sebagai melengkapi, dan dia juga berfungsi sebagai menekankan pesan verbal. Nah, selanjutnya dari penjelasan konteks organisasi ini, komunikasi verbal ini dia bisa dapat berupa iklan, profil produk, surat edaran, atau komunikasi langsung dengan klien atau kolega. Selanjutnya juga ada komunikasi nonverbal, yang mana komunikasi nonverbal ini dia dapat terlihat dengan cara berpakaiannya, tata krama, dan cara memilih tempat pertemuan sebagai bentuk kehormatan dan simbol status. Nah, jadi itulah teman-teman semuanya penjelasan singkat dari saya mengenai komunikasi nonverbal dan juga komunikasi verbal. Semoga bermanfaat ya, dan juga teman-teman dapat memahami dari apa yang telah saya sampaikan. Nah, sekian. Saya Muzaffar Anita Ramadhani. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.